Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelita Listia selaku pewawancara. Baik, kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bu Tutik Suharti selaku guru matematika. Terima kasih sudah berkenan datang ke podcast kami. Oke, sama-sama. Bagaimana kabar Bu Tutik? Alhamdulillah, sehat baik. Baik, Bu Tutik ini guru matematika. Mengapa Bu Tutik itu memilih jurusan matematika? Sebenarnya saya bingung dulu ketika SMA saya harus memilih jurusan, ya. Hingga kemudian saya mencoba untuk flashback begitu dari SD, kemudian SMP hingga ke SMA. Pelajaran mana yang paling mengasihkan? Nah, dan saya rasa matematika adalah pilihannya. Matematika itu asik ya? Ya, asik. Ya, dan satu lagi itu karena ada seperti ada tantangan ya ketika kita diberikan soal oleh bapak atau ibu guru, itu rasanya merasa tertantang untuk bisa memecahkan permasalahan itu, dan itu asik menurut saya. Hingga saya memilih di jurusan matematika. Berarti matematika itu dulu disukai banget. Kalau 100% sih enggak sih sebenarnya. Ada nggak enaknya juga sih menurut saya. Tapi ya itulah, hidup adalah pilihan. Ya itu, saya jadi memilih matematika. Lalu berarti kuliah di mana? Oh, saya di UNI. Bagaimana sih Bu pengalaman Bu Tutik waktu kuliah? Pengalaman yang mana ini? Ya kalau membuat skripsi kayak gitu Bu. Wah, perjuangan. Perjuangan ya, karena dosen pembimbingnya kan memang senior di bidang penelitian ya, sehingga memang mahasiswa yang dibimbing itu juga banyak sekali, sehingga kami memang harus mengantri. Kadang jam 6 itu sudah hadir di kampus, dan itu sudah yang ngantri udah banyak. Ketika tiba giliran saya itu udah jam 1 siang, dan saya pastinya beliau sudah sangat lelah. Kemudian saya baru masuk ruangan gitu, beliau udah, wah ini udah siang, udah sampai besok aja ya. Nah, ya mau nggak mau kan, ya sudah, oh ya udah Bapak, terima kasih ya. Tapi seperti itu, nggak bisa kan saya udah dipanggil Pak, nggak bisa seperti itu. Iya, jadi ya udah, berarti besok harus ngantri lagi seperti itu. Tapi perjuangan ya, betul. Dan beliau kan, kalau pas dosen pembimbing saya itu bukan kita mengumpulkan proposal ataupun draft skripsi itu di meja beliau kemudian dikoreksi, itu enggak. Jadi langsung di hadapan beliau itu langsung kita disuruh membacakan, langsung dikoreksi. Iya, kita membaca dan langsung dikoreksi sama beliau. Itu. Dan di awal itu baru latar belakang itu sudah, kalau saya sampai 6 kali. Wow, 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan. Ya, jadi salah padahal ya saat itu ngerasanya udah bener itu. Ya, menurut kita. Iya. Tapi bagusnya ketika sudah mentok begitu, beliau langsung memberikan petunjuk gitu. Ya. Langsung dibimbing, dibenahi, harusnya seperti ini. Ya. Tapi setelah itu, makanya dari proses penulisan skripsi itu saya merasakan benar-benar ini, setelah kesulitan itu ada kemudahan, itu benar, merasakan betul. Karena baru tahap latar belakang itu udah panjang sekali kan. Nah setelah itu maka cepat. Ya, setelah itu beliau tidak banyak koreksi, udah langsung lain. Ya udah, setelah ini langsung cari bahan ini udah. Jadi nggak banyak koreksi lagi gitu, karena memang menurut beliau latar belakang itu sangat penting, harus benar-benar betul. Ya, harus sesuai di. Iya, betul. Ceritakan perjalanan Bu Tutik sampai di posisi sekarang. Dari mana nih? Dari TK. Ya, TK saya
2 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Ya kemudian saya memilih di jurusan matematika itu di perguruan tinggi. Kemudian begitu lulus, karena sambil menunggu gitu ya, saya sempat juga melamar jadi penyiar radio. Iya, penyiar radio. Waktu itu ada radio baru berdiri di Blora. Sempat saya melamar itu sampai tes juga. Kemudian dan saya juga kemudian melamar di sini di SMK 2 ya, dan sudah diterima. Tapi yang saya kan bisa berjalan dua-duanya gitu, seandainya diterima di penyiar tadi ya. Tapi ternyata ketika wawancara penyiar itu ya saya harus memilih gitu. Memilih salah satu. Iya, memilih salah satu, jadi penyiar atau jadi guru. Wah, pilihan yang sulit juga, karena di satu sisi saya juga tertarik gitu dengan dunia penyiaran, dengan dunia otomatis kan ada hubungannya dengan musik, karena itu merupakan bagian dari hidup saya. Dan akhirnya dan saya memilih untuk menjadi guru. Gitu. Bu Tuti ini suka musik ya? Iya, Sangat suka. sangat suka, karena memang itu udah dari kecil. Jadi Bu Tuti bisa menyanyi. Salah, gayanya sombong ya. Iya, nggak apa-apa, sekali-kali. Kebanyakan murid menganggap mata pelajaran matematika itu sangat susah kan? Pasti ada murid yang susah untuk mengerti. Bagaimana ibu mensikapi kondisi seperti ini? Iya, wajar. Memang kan ini sudah terkenal matematika itu kan pelajaran yang sulit. Saya sadar itu. Dan saya pun juga tidak memaksakan itu, bahwa kamu semua harus pandai matematika, nilai kamu harus tinggi. Saya nggak seperti itu, karena setiap orang itu punya kecerdasan berbeda-beda. Ada yang mungkin dia pandai matematika, mungkin kurang di mata pelajaran lain. Ya, ada juga mungkin yang dia bagus di bahasa misalnya, tetapi matematikanya kurang dan sebagainya. Jadi saya tidak mengharuskan begitu. Hanya ya, kalau saya sebagai guru ya saya berusaha untuk membantu. Saya bantu siswa-siswa itu ya sampai sampai dia di batas kemampuan dia gitu. Nah, tapi saya coba dulu untuk membantu. Biasanya kan saya minta dia untuk maju ke depan. Ya, yang justru malah maju ke depan, karena saya akan membimbing siswa tersebut, dan saya otomatis juga membimbing yang lain yang mungkin merasa kesulitan dan mungkin dia malu untuk bertanya. Ya seperti itu langkah-langkah yang saya lakukan, biasanya seperti itu. Sebenarnya itu metode belajar matematika itu gimana sih Bu? Iya, yang jelas tidak cukup hanya dibaca ya, lebih ke banyak latihan soal. Ya, teori itu tetap perlu dibaca ya, teorinya. Kemudian mungkin ada contoh soal, pelajari dulu ya. Setelah itu sudah oke, kemudian perbanyak latihan soal. Nah, itu yang ibaratnya gini, otak yang cerdas, tetapi kalau dia jarang latihan, itu juga bisa kalah dengan mereka yang otaknya itu biasa-biasa saja tetapi rajin latihan soal. Jadi intinya di latihan soal, mengerjakan soal. Ketika saya mengajar ya, apalagi saya menyadari bahwa matematika itu kan pelajaran yang banyak ditakuti ya, dan identik dengan sulit ya kan. Maka yang pertama yang jelas saya tidak membuat suasana kelas itu menjadi tegang. Saya akan minta siswa untuk rileks, karena pembelajaran itu mestinya santai tapi serius tetapi santai. Nah, seperti itu. Dan biasanya akan saya selingi mungkin dengan joke-joke segar ya, atau guyonan ya, atau mungkin pengalaman entah itu pribadi atau mungkin dari apa yang sudah saya baca ya untuk memberikan
wawasan kepada siswa biar dia nggak hanya fokus hanya di belajar matematika. Jadi ada selingannya seperti itu biar nggak akam juga. Balik lagi ke waktu kuliah ya Bu. Oke. Bu Tuti, mempunyai teman dari luar negeri gitu kan? Kuliah itu kan bisa dari mana saja dan Oh ya, kalau di jurusan saya kalau dari luar negeri sih tidak ada. Ya kalau dari daerah lain, kabupaten lain atau provinsi lain sih ada. Dan ya kebanyakan mereka cenderung itulah. Kalau lihat wajahnya separuh. Mungkin saya yang rada celelean. Ya nggak juga sih, ada beberapa yang nyantai juga. Gitu. ada kepesan untuk siswa nggak Bu? Ya kalau kaitannya dengan pelajaran saya, yang pertama adalah jangan takut pelajaran matematika. Karena matematika itu asyik dan menyenangkan. Pokoknya semangat terus. Dan pokoknya harus sadar ya bahwa setiap orang itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi tidak usah merasa insecure, misalnya merasa aduh saya mau nggak bisa ini. Coba digali terus potensi yang ada. Baik, terima kasih Bu Tuti sudah menyempatkan waktunya. Mungkin barangkali Bu Tuti sibuk. Terima kasih ya.